Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Fabri Azahra dengan NIM D1D021024 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan di Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem transport senyawa organik. Mungkin langsung saja. Pengangkutan tanaman. Xilem dan floem dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular secara bersamaan. Yang pertama yaitu transportasi xilem, di mana xilem dengan kata lain xilon yang artinya wood atau kayu terdiri atas tabung berlignin yang mentranslokasikan air dan mineral nutrisi yang terlarut dari akar melalui aliran transpirasi ke daun. Yang kedua yaitu transportasi floem. Ekspor fotoasimilat dari daun ke bagian lain dari tanaman atau dari tempat dibentuk yang disebut dengan source. Sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan yang disebut dengan sink. Akar, umbi atau area pertumbuhan. Senyawa karbon hasil fotosintesis di daun didistribusikan ke seluruh bagian tanaman melalui jaringan pembuluh khusus yang disebut floem. Proses ini disebut translokasi fotosintat. Jika pergerakan air dan hara pada pembuluh xilem dipicu oleh tekanan negatif sepanjang lintasan, maka translokasi pada floem dipicu oleh tekanan hidrostatik positif. Senyawa organik seperti gula, asam amino, beberapa hormon dan bahkan mRNA ditransportasikan dalam floem melalui tabung tapis. Senyawa utama yang ditranslokasikan dalam floem adalah sukrosa. Perbedaan transport via floem dengan transport via xilem. Floem berlangsung melalui sel-sel hidup, sedangkan xilem berlangsung melalui sel-sel mati. Yang kedua yaitu floem untuk transport senyawa organik, sedangkan xilem untuk transport air dan hara atau disebut dengan anorganik. Yang ketiga, floem pergerakannya dua arah, sedangkan xilem pergerakannya satu arah. Yang keempat yaitu lambat atau laju aliran maksimum 1 meter per jam, sedangkan xilem cepat atau laju aliran maksimumnya 15 meter per jam. Translokasi fotosintat. Transport air dan hara terutama berlangsung via xilem dari akar ke daun atau tajuk, sedangkan transport fotosintat terjadi dalam pembuluh floem. Buktinya yaitu yang pertama, pergerakan kulit batang tidak berpengaruh langsung terhadap transport air. Namun, gula akan terakumulasi di atas sayatan dan jaringan membengkak, sedangkan jaringan di bawah sayatan akan mati. Yang kedua yaitu aplikasi 14 CO2 atau 140 sukrosa, kemudian visualisasi radioaktif menunjukkan bahwa fotosintat bergerak melalui pembuluh floem. Pemuatan dan pembongkaran muatan floem. Akumulasi sukrosa di dalam tabung tapis disebut sebagai pemuatan cairan floem atau floem loading dan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama yaitu simplastik yang merupakan pergerakan langsung sukrosa dari sel-sel mesofil daun menuju sel-sel antara atau unsur tapis melalui plasmodesmata. Yang kedua yaitu apoplastik yang merupakan pelepasan sukrosa dari sel-sel mesofil kemudian dengan transport aktif untuk mengakumulasi sukrosa pada sel-sel penyerta atau sel-sel transfer atau unsur tapis dari floem. Pemuatan floem secara apoplastik menggunakan pompa proton ATPase untuk menghasilkan gradien proton. Sukrosa ditranslokasikan melawan gradien konsentrasi melalui protein pembawa H+ atau sukrosa secara simport ke dalam sel penyerta atau unsur tapis. Pembongkaran pada muatan floem yaitu transfer hasil fotosintesis dari unsur-unsur pembuluh tapis
floem ke sel-sel tempat penerima atau pemanfaatan dapat membatasi laju dan mempengaruhi translokasi. Senyawa organik yang diangkut dalam floem yang pertama yaitu ada karbohidrat seperti gula produksi sukrosa rafinosa dengan 10-25%. Yang kedua yaitu yang mengandung nitrogen seperti asam amino, amida, ureada yaitu dengan 0,03-0,4%. Yang ketiga yaitu ada zat pengatur tumbuhan nukleotida. Yang keempat yaitu nutria anorganik. Yang kelima yaitu ada pestisida sistemik. Bukti zat organik diangkut melalui floem yang pertama yaitu percobaan Drake. Dengan cara floem dikupas melingkar batang. Pada bagian atas keratan timbul pembengkakan, sedangkan di bawah keratan atau pada bagian akar itu mati. Yang kedua pengawatan, yang merupakan dengan cara mengikat kawat erat sekeliling batang dapat merangsang pembungaan atau C/N ratio. Yang ketiga yaitu analisa eksudat atau isi floem dengan mikroskop gula tinggi. Yang keempat yaitu percobaan dengan C dan radioaktif sama dengan CO2 yang diserap melalui daun keluar dari daun sebagai karbohidrat mengalir melalui saringan dari floem ke berbagai bagian tanaman. Yang kelima yaitu pohon yang terbakar yang merupakan dapat bertunas kembali karena hanya sebagian kulit yang terbakar. Mekanisme pengangkutan. Hal yang dipertimbangkan yaitu yang pertama, gerakan terjadi dalam sel hidup atau tidak demikian halnya dengan gerakan air. Yang kedua yaitu gerakan dapat terjadi ke atas dan ke bawah seperti okupetal dan basipetal. Yang ketiga yaitu bahan yang diangkut relatif besar. Yang keempat yaitu pengangkutan terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kelima, pengangkutan lebih cepat pada siang hari dan lambat pada malam harinya. Aliran terjadi karena tekanan tugor atau gerakan karena adanya gradien tekanan tugor. Gula terbentuk di daun tekanan osmotik tinggi sehingga air mengalir dan tekanan turgor meningkat dan menekankan larutan gula ke sel berikutnya. Bagaimana floem mentransportasikan cairan floem? Nah, di sini saya akan menjelaskan proses daripada gambar ini. Bagaimana air, kemudian gula dan lain itu bisa terdistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Ini anggap saja adalah daunnya. Daun ini kemudian sudah mengalami fotosintesis dan dia sudah menghasilkan glukosa atau sukrosa atau apapun itu bentuknya, karena pati itu bisa diubah menjadi tipe karbohidrat yang lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sebetulnya di sini tidak hanya terdapat sukrosa dan water. Sukrosa dan water yang diproduksi di situ atau yang didistribusikan oleh floem bisa jadi di sini di bawah water terdapat hormon dan mineral, dan bisa jadi di atas sukros itu ada asam amino. Nah, hasil fotosintesis ini
nantinya akan disimpan di vakuola. Nah, jadi bagaimana dia bisa keluar dari vakuola kemudian masuk ke sifto? Jadi si asam amino, gula, air, hormon dan lain-lain ini campurannya itu disebut dengan sep, atau kita bilang yaitu dengan getah. Nah, ini kemudian diangkut oleh companion cell menuju sifto. Itu menggunakan energi ATP oleh companion. Ini ya. Kemudian gula-gula ini akan ada tekanan osmosisnya karena banyaknya gula yang terakumulasi di sini dan juga bahan-bahan tanam yang lain dan juga bahan-bahan terlarut yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Yang kita tahu bahwa floem ini selalu bersanding dengan silem, sehingga air dan silem itu kemudian masuk ke sifto melalui osmosis. Mengapa bisa demikian? Karena di sini tekanan osmosisnya tinggi, sehingga air tertarik masuk ke sini. Kemudian karena air tersodot banyak di sini, air itu kemudian menekan sifto. Nah, karena tekanannya tinggi, maka sif ini yang isinya air, glukosa, kemudian mineral dan lain-lain itu kemudian terdorong ke seluruh bagian tanaman melalui sifto. Entah dia ke daun lain, entah dia ke batang yang lain, atau nantinya dia berakhir di sink atau di tempat cadangan makanan. Nah, setelah dekat dengan sink, companion cell bekerja lagi dengan menurunkan barang muatan ke sink, entah itu air, gula, asam amino, hormon dan lain-lainnya, menurunkan kembali ke tempat cadangan makanan pada tanaman. Sebetulnya air yang masuk ke sini tidak terlalu banyak. Banyaknya air yang di sif ini kemudian akan kembali lagi ke silem. Jadi yang diangkut itu terutamanya adalah gula, hasil fotosintat dan lain-lain. Sementara sebagian besar airnya akan kembali ke silem. Nah, di silem proses ini kemudian akan diulangi lagi. Air akan tertarik ke atas karena transpirasi, kemudian dia ke daun dan bertemu lagi dengan sifto di daun. Mungkin itu yang bisa dijelaskan mungkin bisa saya jelaskan pada gambar ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hubungan sumber daerah, pemanfaatan dan pembagian. Hantaran hasil asimilasi dari sumber ke daerah pemanfaatan terjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sel-sel sumber yang berfotosintesis menghasilkan gula yang dapat bergerak secara simplastik ke pembuluh tapis. Yang kedua yaitu pemuatan floem meningkatkan konsentrasi gula pembuluh tapis sehingga lebih tinggi dari konsentrasi apoplas. Yang ketiga yaitu pada daerah pemanfaatan karbohidrat diabsorpsi dan dibagikan secara aktif menjadi bagian penyusun sel atau diubah menjadi karbohidrat lain yang memiliki pengaruh terhadap tekanan hidrostatis
floem. Yang keempat yaitu pembongkaran muatan floem menurunkan konsentrasi gula dan pembuluh tapis. Yang kelima yaitu penimbukan gula pada daerah sumber dan pengambilan gula di daerah pemanfaatan menimbulkan landaian tekanan hidrostatis yang menghantar air dan gula dari sumber ke daerah pemanfaatan. Transportation influence. Semua tumbuhan membutuhkan air, dan akar pada tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah. Penyerapan air terutama dilakukan oleh rambut akar yang sempit ini. Rambut berdinding sangat meningkatkan area di mana penyerapan air dapat terjadi. Air dan mineral masuk ke akar dengan jalur-jalur apoplastik dan jalur simplastik. Jika air dan mineral berpindah dari sel ke sel melalui ruang antara dinding sel, maka itu dikenal dengan jalur apoplastik. Dalam jalur sederhana, air dan mineral bergerak melintasi sitoplasma dan akhirnya mencapai xilem. Jika transpirasi terjadi sepanjang hari, maka akan terjadi kehilangan air yang besar. Hal ini dikendalikan oleh mekanisme pembukaan dan penutupan stomata. Pada siang hari, air masuk ke dalam sel penjaga sepanjang dengan ion kalium. Ini menyebabkan perubahan bentuk sel penutupan dan stomata terbuka pada malam hari. Ion kalium dan molekul air meninggalkan sel penutup sehingga turbiditas menurun dan stomata terbuka. Stomata juga bertindak sebagai tempat utama pertukaran gas pada tumbuhan. Daun memanfaatkan air dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Glukosa yang terbentuk selama fotosintesis diangkut ke bagian lain dari tubuh melalui sel floem jaringan. Floem terdiri dari sel parenkim berinti dan kurang terspesialisasi sel tabung, saringan, dan sel pengiring. Mengangkut makanan dalam floem bisa dari atas atau bawah batang. Untuk mencapai seluruh bagian tanaman, maka transportasi pada tumbuhan adalah fungsi dari xilem dan floem. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.